Sialan tak henti-hentinya. Serang dia. Ayah, Ibu, aku sudah membalaskan dendam selama 3 tahun. Semoga kalian bisa beristirahat dengan tenang di sana. Salam hormat, Yang Mulia. Yang Mulia, pengkhianat sudah ditemukan. Mari kita pergi. Belutut. Yang Mulia, ini dilakukan saudara Anda, Lu Yuan. Dia ingin menguasai harta keluarga Lu dan menjebak Anda masuk penjara. Orang tua Anda dijual kepada musuh. Bukan salah cul, janggon bunu aku. Terlambat. Saatnya membayar utang ini. Ayo, ke rumah keluarga Lu. Itu Tuan Zuki. Hari ini adalah hari bahagia bagi Lu Group karena resmi terdaftar. Tepuk tangan. Lu, sebagai orang terkaya di Jiangdu, ada yang ingin disampaikan? Keluarga Lu bisa mencapai posisi ini berkat dukungan semua orang. Ada orang misterius yang baru datang ke ibu kota. Apakah Anda pernah dengar? Tentu saja saya tahu, saya sudah mengirim orang untuk mengundang orang penting itu datang ke pesta perayaan malam ini. Tidak mungkin, dengar-dengar orang terkaya di Cina belum pernah bertemu dengannya. Suamiku, kabar baik. Orang kita bilang orang besar itu sudah setuju untuk datang. Dia segera tiba. Baiklah, mulai hari ini keluarga Lu akan terkenal di seluruh China. Kalau bukan karena si pembawa sial Lu Haotian masuk penjara, keluarga Lu kita tidak akan berkembang secepat ini. Hari ini, hari SI Pekundang keluar dari penjara. Dia keluar penjara tetapi apa bisa? Pria buruk, mati sosial. Kalau dia mau kerja bersih-bersih toilet, mungkin nggak ada yang mau terima. Kalau dia mau memohon padaku, mungkin aku bersedia kasih dia pekerjaan bersih-bersih toilet. To bagaimanapun juga, dia masih anjing dari keluarga Lu kita. Kenapa kamu datang ke sini? Aku datang untuk menuntut balas. Kamu tidak takut dan malah berani muncul di depan saya. Bukankah kamu berlutut memohon agar aku datang? Perusahaan sudah melantai di bursa. Jika orang tua kita tahu di alam baka, apakah mereka akan merasa bahagia? Kau masih berani bicara tentang mereka. Kalau mereka tahu kau menginginkan keindahan adik iparmu dan berencana berbuat jahat, bisakah mereka memanggilmu bajingan? Kau tahu sendiri apa yang terjadi 3 tahun lalu. Demi sedikit uang, kau tega menjual diriku. Kau benar-benar membuat rencana yang rumit. Kau beri aku minum apa? Kakak Haotian, datang kemari. Aku menyukaimu. Jangan sentuh aku. Kakak Haotian. Jangan, pergilah. Mau apa? Suami, orang ini memang bajingan berhati binatang. Dia berani melecehkan aku. Bukan saya, bukan dia, bukan saya. Dasar bajingan, patahkan kakinya lalu buang keluar. Kenapa? Kenapa kalian memperlakukan saya seperti ini? Lu Haotian, percobaan pemerkosaan, hukuman penjara 3 tahun. Kelihatannya kamu sangat ingin membersihkan nama baikmu. Kebenaran itu sangat menertawakan. Masanya sudah berbeda. Sekarang saya bukan hanya presiden perusahaan publik, tetapi juga orang berpengaruh. Apa yang kamu punya untuk melawan saya? Hari ini kamu memanggil saya untuk minta uang bukan? Bertekuk lutut dan jilat bersih sepatu saya, uang 500.000 dalam kartu ini untuk kasihan kepadamu. Kamu gila atau apa? Sudah bilang, kejadian 3 tahun lalu bisa diabaikan.
Besok, pergi ke makam orang tua, sujud 3 kali, sembah 9 kali, jaga roh 30 tahun. Barani Mengan Kamku, Perkaya Tidak, aku akan carry orang memetakan kakamu, bayar kau merengkak. Lakukan seperti yang aku katakan, kalau tidak, akan kubuang namamu dari Jiangdu. Santo. Istri Anda, Fu Xiaowan, akan bertunangan. Apa? Dia akan menikah lagi. Siapkan mobil, pergi ke keluarga Fu. Mengapa kau masih berani muncul di sini, segera menghilang dari pandanganku? Xiaowan, dengarkan aku. 3 tahun lalu, aku difitnah. Aku tidak peduli kebenaran lalu, kamu sudah dipenjara 3 tahun, dan tidak ada yang bisa diubah. Sekarang bisa memberikanmu kehidupan terbaik. Cukup, apa kemampuanmu? 1 bulan, aku hanya butuh waktu 1 bulan untuk mendapatkan kembali semua yang hilang di keluarga Lu. Lu Haotian, apakah kamu menganggapku bodoh? Dulu kamu benar dan baik. Meski hidup miskin, aku tidak pernah merasa sedih. Tapis et Caran, Camus et la Beruba Manjadi, Oran Yang Bikaratak Mazukakal, Suka Manjigo. Aku tidak pernah berharap kamu sukses besar, tapi bisa tidak kamu bertanggung jawab sebagai seorang pria? Maaf, aku telah mengecewakanmu terlalu banyak, beri aku 1 kesempatan lagi ya. Sekali saja, biarkan aku menebus kesalahanku dengan baik untukmu. Sudala, Lu Haotian. Sekarang kamu sudah kembali, aku juga tidak mau peduli dengan rumor di luar sana. Kita jalani hidup bersama dengan tenang. Kamu bersedia menerimaku? Sebentar lagi ulang tahun kakek yang ke-60, ayo kita pergi merayakannya bersama. Baik, aku menurutimu, aku sangat merindukanmu. Semoga semua menikmati makanan dan minuman. Seperti apa ini, pakai baju warna sama denganku. Fu Xiaowan, kakek menyuruhmu menikah lagi. Kenapa bawa orang ini? Diabukan Orangea, Diasuamiku. Seluruh kota tahu, Lu Haotian pernah dipenjara. Hanya orang selevel kamu yang tertarik padanya. Selain itu, kakek hari ini sudah mengenalkan keluarga bayi dari kalangan elit. Kamu begini, tidak menghargai kakek. Aku tidak menikah lagi, tidak peduli keluarga baik. Haotian Suamiku. Kami berhak menghadiri pesta ulang tahun kakek. Fu Xiaowan, jangan kurang ajar. Kakek lakukan ini demi kebaikan. Demi kebaikanku, menikah lagi hanya alasan untuk menjualku demi uang. Apakah ada yang peduli dengan perasaanku? Lihat, Lu Haotian di sebelah Xiaowan. Siapa? Benar-benar dia. Kenapa kembali? Xiaowan sudah gila, kalau kakek tahu, kita dapat masalah besar. Tidak boleh. Harus mengusir orang ini pergi. Hai. Ayah, aku pulang. Kau masih berani pulang. Kau masih berani pulang? Ya. Ayah, kau mau... Kau tahu berapa lama kita diadikan bahan iya kan? Karena orang ini, sekarang keluarga kita jadi bahan tertawaan terbesar di kota. 3 tahun. Selama 3 tahun ini, berapa banyak siksaan yang dialami Xiaowan, kau tahu tidak? Ayah, Dulu aku salah padanya, sekarang kau tidak punya apa, bisa berikan pada Xiaowan? aku akan gunakan semua untuk menebusnya. Kamu harus bercerai dengan Xiaowan. Tidak bisa, aku sudah tertarik padanya. Bagaimana aku melahirkan anak bodoh? Kamu bahkan membawanya ke pesta ulang tahun kakekmu. Taruh di mana wajah kita? Aku lihat kamu hanya ingin menghancurkan kami. Hari ini, kamu harus menceraikannya. Ayah, ibu, sudah memutuskan, tidak akan berubah. Kamu membuatku marah. Menika denken anjing di Kyoto lebih baik daripada pekundang ini. Jangan bicara lagi, aku tidak akan mendengarkan. Bagaimana aku punya anak tidak berbakti seperti kamu membuatku marah. Sudahlah, hari ini ulang tahun ke-80 ayah kita. Semua yang diundang adalah orang penting. Jangan sampai orang menertawakan kita. Ya, pertama ucapkan selamat ulang tahun untuk kakek. Benar-benar membuatku marah. Kakek, Fu Xiaowan membawa orang itu ke pesta ulang tahun Anda. Jelas ini tidak menghormati Anda, kan? Kalau kita tidak memberi mereka pelajaran, besok mereka semakin berani. Aku belum mati. Keluarga kedua sudah berani sewenang-wenang. Aku tidak ingin marah hari ini. Kamu pergi, cabut kursi keluarga kedua.
Baik, kakek. Bikin aku marah. Kenapa kursi hilang? Pelayan, pelayan. Jangan berteriak, keluarga juga pantas duduk di kursi. Cara bicaramu? Yuyuan, apakah ada pengaturan khusus untuk tempat duduk di pesta ulang tahun kali ini? Tempat duduk pesta. Tentu berdasarkan pendapatan tiap cabang. Yang pendapatannya tinggi, tentu bisa duduk dengan bos besar. Yang pendapatannya rendah, jangan bikin malu di sini. Pendapatan keluargamu hanya 1 juta. Bahkan tidak layak untuk melayani kakek. Apalagi punya menantu yang baik. Yuyuan, kata-katamu terlalu kasar. Aku adalah pamanmu. Menghormatimu, panggil paman. Jika tidak, kirim kamu ke tanah kubur. Awalnya mau memperkenalkan menantu ke keluargamu. Siapa sangka, ada yang tidak tahu tentang mau bawa orang jahat ke sini. Benar-benar sial. Dasar sampah, pergi. Kakek, Yuyuan, aku datang. Sayang, kamu datang. Aku kangen sama kamu. Kecil nakal, nanti aku bersin kamu. Jangan bercanda, semua orang lihat. Kakek, selamat ulang tahun. Wenfang, kenapa hari ini kamu terlambat? Kamu nggak tahu ya, di kota kekaisaran ada tokoh besar yang datang. Semua pesawat dibatalkan. Aku datang naik mobil. Siapa tokoh besar itu? Yang dipanggil orang-orang sebagai naga sakti muncul 9 kali, dewa api. Wenfang, cepat duduk. Apakah keluarga kita bisa kenal dia? Gampang saja itu, dulu aku dan dia teman sekelas. Dia datang ke kota kekaisaran, pasti mau bertemu denganku. Kalau begitu urusan keluarga Fu, gampanglah. Suamiku hebat, bisa kenal tokoh besar seperti itu. Inilah menantu keluarga kita yang baik. Kalau dapat restu dari sang dewa, posisi kepala keluarga ini suatu saat pasti akan saya berikan padamu. Aduh, Xiaowan, lihat suami Yuyuan dan kamu memilih yang tak berguna. Kita benar-benar sial 8 generasi, ya Yuyuan? Ayah, bicara lebih sedikit. Aku tidak suka dibandingkan. Xiaowan, kita tidak perlu pura-pura. Dia sebenarnya hanya berpura-pura hingga kehilangan harga dirinya. apa maksudmu? Bukankah kamu bilang kamu kenal Chiang Shengzun? Tapi kenapa aku tidak mengenalmu? Jadi maksudmu, kamu adalah Chiang Shengzun? Benar, aku adalah Chiang Shengzun. Sekarang orang bercanda tanpa berpikir. Kamu benar-benar lucu. Om, apa menantu ini terlalu lucu? Dia tahu siapa sang dewa? Ngomong sembarangan. Fu Xiaowan, pria seperti ini harusnya diam-diam tinggal di rumah. Kalau keluar mempermalukan keluarga Fu. Lia keluargamu, benar-benar aib bagi kami. Hal yang tak bisa diharapkan. Kamu bilang kamu adalah sang dewa Qian? Besok malam di acara gala selamat datang Hotel Marriott Kudus. Aku harus bisa melihatmu, kan? Wenfang, kamu juga bisa ikut acara gala sang dewa? Kakek, tentu saja. Sang dewa sangat peduli padaku. 500.000 untuk tiket masuk, meski sedikit mahal, tapi tetap sepadan. Wenfang, bisa minta 2 undangan lagi untuk gala sang dewa? Yu Yuan dan aku juga ingin ikut melihat sesuatu yang besar. Dengan hubungan saya dan sang dewa, itu hal kecil. Beberapa undangan, 1 panggilan telepon dan mereka pasti mengirimkannya. Jangan bicara lagi, tutup mulutmu. Bicara, biarkan dia bicara. Aku ingin tahu siapa di sini yang dapat undangan dengan 1 telepon. Halo, dalam 10 menit, aku ingin undangan itu ada di rumah keluarga Fu. Beberapa orang memang tidak tahu malu, di saat seperti ini masih berpura-pura. Jangan bicara lagi. Xiaowen, percayalah. Dengan sumpah itu, bagaimana aku bisa percaya padamu? Cukup, ini bukan tempat untuk pas encore ribu-ribu. Seseorang, keluarkan keluarga ini dari sini. Aku ingin lihat siapa yang berani. Undangan dari sang terhormat telah tiba. Undangan dari sang terhormat telah tiba. Pak Menteri Zhou Silicon Masak. Ini Pak Menteri You, wakil kedua di ibu kota, Direktur Komisi Pengembangan dan Reformasi. Bulan depan, beliau menjabat Menteri Energi. Pengunjung yang terhormat, ini adalah kehormatan bagi keluarga Fu kami. Silakan duduk. Langsung ke intinya, atas perintah sang terhormat, saya khusus membawa 100 undangan. Saya masih ada urusan, jadi saya pergi dulu. Hadi-hadi ya. Apa yang terjadi?
Saya hanya membeli satu undangan. Apakah mereka benar-benar menganggap saya sebagai teman sekolah sang terhormat dan ingin merayu saya? Memang menantu saya yang punya kapasitas. Hanya satu telepon, menteri pribadi yang mengantar undangan. Itu bukan apa-apa, kakek. Kemampuan saya berkolaborasi dengan sang terhormat bukanlah masalah. Kerja bagus. Kakek, 100 undangan ini agar semua yang hadir ikut kejamuan makan malam dan lihat dunia luar. Keluarga kedua, lebih baik tidak usah pergi. Iya. Kenapa begitu? Undangan aku kirimkan untuk membawanya. Tidak tahu malu ya. Undangan ini jelas-jelas suamiku yang urus. Omong kosong, tanpaku kamu tidak akan mendapat satu undangan pun. Berani sekali berdalih, di depan banyak orang, kamu berani mengaku jadi saint. Bawa dia pergi. Orang tua kamu. Hai. Hao Tian, ikut aku keluar. Ayah, kami akan pergi. Panjang umur, bahagia seperti laut timur. Orang tua sialan. Xiaowan. Lu Hao Tian, bisa kamu tidak omong kosong lagi? Aku malu di keluarga Fu. Xiaowan, mau ikut pesta malam? Tentu saja mau, kamu tidak melihat kita dihina tadi, tapi apa pengaruhnya? Kakek tidak memperhatikan kita, kamu juga enggak punya undangan. Aku bisa. Lu Hao Tian, di sini cuma ada kita berdua, nggak usah bohong lagi. Xiaowan, dengarkan aku. Percaya padaku sekali saja, hanya sekali ini. Waktunya hampir habis, undangannya masih belum dapat. Kita harus bagaimana? Waktu sudah habis, ayo pergi. Ajak ayah ibu. Kalian berani juga, berani datang ke sini ya. Mana undangan kalian? Suamiku, jangan bicara. Jangan sampai dilihat, nanti dikira satu keluarga. Memelukan sekali. Adik kedua, di mana undangan kalian? Jangan-jangan benar-benar nggak ada. Bukan, ayah, kita. Kalau nggak ada undangan, buruan pergi. Kamu bikin malu keluarga Fu. Lu Hao Tian bilang kita bisa masuk tanpa undangan. Lucu sekali. Kamu percaya omongannya? Xiaowan. Nggak masalah. Mau masuk tanpa undangan? Mimpi aja. Kamu tunggu di depan pintu aja. Ayo, kakek, kita pergi agar tidak dilihat Shengzun. Nanti dikarenya kita masak bersama. Ayo pergi, kakek. APA ini? Undangan kalian sudah batal, kalian dilarang masuk. Tidak mungkin, kamu salah paham. Undangan kami dikirim langsung oleh menteri. Biarkan kami masuk, kalau tidak tanggung akibatnya. Aku ulangi, kalian sudah tidak memenuhi syarat, dilarang masuk, kalau banyak bicara lagi, jangan salahkan aku kalau bertindak keras. Aku beritahu kamu, aku teman sekelas dari guru agung, coba berani menyentuhku. Tidak mengerti bahasa manusia ya, segera pergi atau nanti ku patahkan kakimu. Apa yang terjadi? Mengapa mereka ditahan di luar? Mungkin dia sudah membuat marah sang tuan sehingga mereka dilarang masuk. Ah, lupakan saja mereka, kita masuk dulu. Yangan, kamu tidak takut mati ya? Kita tidak punya undangan. Bagaimana masuk? Kita sebaiknya tidak pergi, tapi kita sudah sampai sini, coba. Ayo. Ayo. Tidak punya undangan, tangkap mereka. Oh ya, meskipun mereka bermarga Fu, tapi tidak terkait dengan keluarga Fu. Jean Salakan Keluarga Fu. Tuan Y, Nona Fu, c'est la Madatan. Tidak perlu un dangan, Silakan Mazuk. Baik, Xiaowan, ayah, ibu. Kalian masuk dulu. Tanpa undangan juga bisa masuk. Tanpa undangan bisa masuk. Diam. Ngomong-ngomong, ngingetin aja, Suci gak punya teman bodoh kayak kamu. Kamu. Aku udah buat kamu. Suamiku. Hao Tian, kenapa mereka semua bawa dia? Gak usah peduli mereka, ayo pergi. Fu Xiaowan, kamu layak datang ke acara kayak gini? Jangan-jangan datang sama pria liar, aku ingat lagi. Bukankah itu suami kamu? Yang datang di jamuan malam ini semua orang besar. Jika dia menyinggung seseorang, mungkin kena hukuman seumur hidup. Taman rahasia kamu mungkin akan layu.
Pergy. Xiao Wan. Siapa pria rendahan ini? Kamu jangan urusi. Oh, mereka itu. Tuan Lin, apakah orang yang kamu maksud adalah dia? Ya, dia itu. Orang ini baru keluar dari penjara dan berani datang ke pesta. Problem apa, Kapten Wu? Kamu dapat hukuman dari sang guru. Tolong tunjukkan undangan kalian, kalau tidak kalian akan diusir. Benar. Aku tidak punya undangan. Aku tidak punya undangan. Kapten Wu, kamu dengarkan? Orang ini tidak punya undangan. Ada rahasia tak terungkap. Bawa untuk diinterogasi. Berhenti, kami masuk dengan sah, kenapa harus ditangkap? Siapapun harus punya undangan untuk menghadiri pesta, bahkan jika Tuan Shenzun datang sendiri. Tanpa undangan, dia bisa berdiri di luar. Bawa semua. Siapa bilang tidak bisa masuk? Tanyakan atasanmu, dengan nama Lu Haotian, apakah bisa? Kapten Wu. Periksa, buat dia menyerah. Baik. Saya mau lihat hari ini. Siapa sebenarnya kamu? Cek berapa orang di aula. Kapten Wu, saatnya kita mengusir mereka keluar? Bodoh sekali kamu. Kamu hampir membunuhku. Kapten Wu, kenapa kamu memukulku? Nona fou. Dan Tuan Lu adalah tamu kehormatan kami. Memanfaatkan aku untuk dendam pribadi. Sudah bosan hidup. Kapten, Seseorang datang, bawa dia keluar untuk diberi makan anjing. Kapten Wu. Tuan Lu dan Nona Fu. Tadi saya bersikap kurang sopan. Semoga kalian tidak berkenan. Lumayan pintar, pergi sana. Aotian. Kenapa sikap mereka berubah drastis? Karena kita tamu kehormatan, sikapnya seharusnya seperti itu. Oh. Ya benar. Lalu Lin Feiyu-dia. Lin Feiyu sering menyalahgunakan wewenang dan mengusir tamu sesuka hati. Mungkin sang dewa memang tidak suka orang seperti itu, jadi membuangnya untuk anjing sudah cukup murah. Ayo pergi, pesta segera dimulai. Baik, baik, baik. Lihat mereka bawa hadiah. Kita tidak membawa apa-apa. Ya, bagaimana ini? Tenang, dewa tidak suka menerima hadiah, memberikannya sia-sia. Tapi kalau tanpa hadiah, kita tidak menghormati sang dewa. Aduh, ada yang datang dengan tangan kosong ke pesta sang dewa. Benar-benar menggelikan. Saya tidak tahu apakah karena saya tidak tahu etika atau saya saja yang tidak menghormati Tuhan yang Maha Suci. Saya Ling Guang, utusan pribadi orang suci api merah, pembuat keputusan di Istana Naga. Wah, lihatlah utusan Tuhan ini, sungguh mengesankan. Seberapa mengesankankah Tuhan itu? Oh, seharusnya aku membawa hadiah. Tidak berpikir bisa masuk tanpa persiapan. Utusan Lingguang, Kapan Sang Bhagava Datang? Tuhan ada di mana-mana dan dia akan mengenal kalian semua di sini. Dan Anda sudah berbicara dengannya. Jangan mencarinya. Bagaimana kau menemukan Tuhan yang Maha Kudus karena kau ingin? Anda hanya perlu melakukan bagian Anda sekarang. Yun Cheng Xiao Hi memberikan batu giok purba. Jingdu Liu Yuanxi memberikan 2 akar ginseng salju purba. Barang berharga kelas 1. Sayangnya, sang penguasa paling benci kalian yang membujuk dengan hadiah. Sang penguasa paling benci kalian dengan hadiah. Ampun, kami tahu salah. Kami tidak meremehkan sang penguasa. Kami hanya ingin menunjukkan rasa hormat kami. Kurang ajar, mana mungkin sang penguasa memandang barang rendah kalian. Yang tidak memberi hadiah kalian berempat, kan? Xiao Wan. Pergi, sudah dipanggil. Akut-akut. Takut apa? Ini baik. Pergi, percayalah. Maf, Kamitidak Membriadia. Bagus. Kamu bukan tipe paling dibenci Suciwan. Perilakumu paling menghormati Suciwan. Siapa namamu? Fuc Xiaowang. Bagus. Mulai sekarang, seluruh keluargamu akan mendapatkan perlindungan dari Suciwan.
Percayalah padaku. Aduh, malam ini seperti mimpi. Kalian tidak tahu, malam ini yang memuji aku, mungkin bahkan belum pernah bertemu orang tua. Mungkin belum pernah bertemu orang tua. Aduh, semua ini kan karena putri kita yang pintar, mampu, dan berani. Sebenarnya, semua berkat Hao Tian. Kalau bukan karena dia yang memberikan ide, kita mana bisa tampil memukau malam ini. Betul, malam ini berkat Hao Tian. Kalau tidak, kita bahkan tidak bisa masuk ke pesta. Ayah, ibu, ini tugas saya. Saya berjanji pada Xiaowan untuk memberikan hidup bahagia padanya. Aduh, Ayah, Tian Feng, kamu dan Fu Xiaowan baru saja dipecat dari perusahaan. Kenapa? Fu Xiaowan sudah diberhentikan oleh perusahaan. Kenapa? Masih berani tanya kenapa? Perusahaan rugi terus di tangan kalian. Cabang berhutang 5 juta ke kantor pusat. Kalau dalam seminggu tidak dibayar, aku akan ambil alih. Biarkan Fu Xiaowan menikah dengan Lin Feiyu untuk gantikan pembayaran. Tian Feng. Hao Tian, bagaimana? Tidak mau menikah dengan Lin Feiyu? jangan panik Xiaowan. Serahkan masalah ini padaku. Tenang saja. Ling Guang, lakukan sesuai ucapanku. Jangan buat aku kecewa. Tadi di pesta mereka sangat mencuri perhatian. Kalau kita tekan sekarang, ada masalah nggak ya? Dan tentang Lu Haotian itu. Aku selalu merasa dia nggak simpel. Lu Hao Tian kuma orang kecil. Dia bisa bikin masalah apa? Tenang, kakek. Aku selidiki. Lu Hao Tian kuma sia-sia. Kalau bukan karena dia, kita nggak bakal malu. Benar sekali. Baru saja mereka tidak menghormati aku. Sekarang, aku bakal tunjukkan kekuatanku. Keluarga Fu masih di bawah kendaliku. Betul, kakek. Kamu sudah baik kepada mereka. Tapi mereka masih bersikap begitu. Memang tidak tahu balas budi. Yuyuan, aku percaya keluarga Fu sama kalian berdua. Oh iya, kakek. Di Beijing ada proyek di selatan yang perlu tender. Tapi keluarga Fu nggak ada kualifikasi untuk masuk. Wen Fang, kamu punya banyak koneksi dan pengetahuan. Bisa bantu urus ini? Tenang, serahkan padaku, urusan kecil. Apa? Proyek sisi selatan mengundang keluarga Fu kita untuk berpartisipasi. Baik, kami akan hadir tepat waktu. Kakek, proyek sisi selatan, kita diundang untuk berpartisipasi. Suatu keberuntungan yang tiba-tiba. Kakek. Sebelumnya, proyek ini selalu ditangani oleh Fu Xiaowan. Dia punya buku rencana yang sangat detail. Fu Xiaowan ternyata punya buku rencana yang sangat detail. Kita minta buku rencana dari Paman Tianlei. Bagai memukul dua burung dengan satu. Kamu memang pintar. Buka pintu. Apa yang kamu lakukan di sini? Rumah sekecil ini, masuk pun terasa sesak. Tidak ada urusan lain, silakan keluar. Kakek minta aku ambil rencana proyek, mengundang ikut tender. Kenapa kamu? Itu rencana yang aku buat setahun, kenapa kamu pakai? Sudah tahu kamu tidak akan menyerahkannya begitu saja. Bicarakan sendiri dengan kakek. Allô, Xiaowan, cepat berikan proposal ke Tianlei. Mengapa? Aku bukan karyawan lagi, tidak wajib kirim proposal ke kalian. Apa? Berani tidak mendengarkan aku sekarang? Kakek, Baik. Jika kamu tidak mau berikan, sekarang juga kembalikan 5 juta modal usahanya. Segera menikah ke keluarga Lin. kenapa? Kenapa kalian memaksaku? Rencana ada di saya. Cerdas sekali kamu. Tidak bisa. Xiaowan, Kenapa kamu kasih rencana saya ke dia? Apa kamu tahu itu adalah rencana yang saya buat selama setahun itu, hasil kerja keras saya, selama setahun kenapa kamu kasih ke dia? dengar aku dulu, Xiaowan. Kenapa aku harus menikah denganmu, kenapa kamu jadi egois seperti ini? Bukan itu Xiaowan, dengar aku. Xiaowan, kakek dapatkan rencana itu juga tidak ada gunanya. Dia akan memohon kamu kembali. Benar-benar. Jangan menangis. Kamu percaya padaku. Cepat atau lambat mereka akan membayar harganya. Mereka petinggi industrinya. Jangan menyinggung mereka. Tidak masalah, Direktur Yang.
Itu kalian semua. Dai mana Nona Fu Xiaowan? Fu Xiaowan telah dipecat dari perusahaan. Kami sekarang bertanggung jawab atas proyek ini. Oh. Nona Fu Xiaowan dipecat. Kalian juga bisa pergi. Keluarga Fu sudah tidak memenuhi syarat untuk bersaing dalam proyek ini. Pak Yang, kenapa? Kalian tahu, proyek kali ini sudah ditentukan untuk perusahaan Yunding milik Nona Fu Xiaowan. Karena dia dipecat, kami harus memilih yang lain. Pak Yang. Sekarang, saya memimpin Yunding, jadi saya akan menandatangani kontrak dengan Anda. Tidak ada bedanya. Tidak bisa mengerti bahasa manusia, apakah Anda bisa dibandingkan dengan Nona Fu? Sekali lagi, proyek kali ini hanya diberi otorisasi kepada Nona Fu. Ambil rencana Anda dan pergi. Pergi. Pak, Pergi. kenapa Fu Xiaowan wanita itu datang? Dengar, kalian akan merasakannya nanti. Pantas saja keluarga Fu terima banyak undangan. Semua karena wanita ini. Ayo, kita pulang dan bicarakan dengan kakek dulu. Apa? Harus Fu Xiaowan sendiri yang datang? Iya. Proyek ini disiapkan untuk Yunding, tapi Fu Xiaowan harus ikut. Jika besok dia nggak datang, keluarga Fu diblokir. Kalau gitu, tunggu apa lagi? Cepat cari Fu Xiaowan. Bujuk dia supaya proyek ini didapatkan dulu. Maddie. Orang ini pasti sengaja. Matikan, cepat hubungi Lu Haotian. Pasti dia yang berulah. Dia juga sudah matikan. Kalau begitu, pergi sendiri, cepat-cepat. Kakek, keluarga Fu Xiaowan hilang. Mereka. Jangan-jangan mereka kabur. Ini semua idemu. Ngotot untuk menang. Sekarang Fu Xiaowan sudah tak bisa ditemukan. Kita kehilangan miliaran. Jika gagal, 10 kali pun tak bisa mengganti rugi. 10 pun nggak bisa bayar. Kakek, nggak salahku. Bagaimana kalau kita Tunggu apa lagi? Cepat hubungi lagi. Oke, aku telepon. Angkat. Ini aku. Ada apa? Katakan saja. Xiaowan Ada? Kasih telepon ke... Malam-malam telepon istri saya? Ada masalah di otak? Aku tidak berniat buruk, ada urusan. Apa yang mau dibicarakan ke saya? Bilang aja. Begini, sebelumnya dikatakan untuk memecat Xiaowen dan mengambil kembali hak pengelolaannya. Itu kesalahpahaman. Saya dan kakek masih ingin mengundang Xiaowen kembali ke Yunding. Oh, maksudmu mengembalikan jabatannya, kan? Iya. Tidak perlu, menemukan pekerjaan baru untuk Xiaowen. Halo. Sampah. Kamu sampah, lanjutkan pukulan. Baiklah, pukul. Katakan. Haotian, dulu kami meremehkanmu. Bisakah kamu memaafkan kami? Waktu butuh suruh Xiaowen balik. Kalau gak butuh usir Xiaowen gitu aja. Kamu bercanda sama kita ya? Genie. Kamu suruh Xiaowan balik. Syaratnya terserah kamu. Biarkan kakek datang jemput Xiaowan. Kalau enggak, kita nggak kembali. Kakek, Haotian bilang kamu harus jemput Xiaowan sendiri. Apa? Mustahil. Camus Gila, Berani Beraninia sur Ukakek Jean Puaku. Xiaowan, tenang saja. Sebentar lagi mereka akan nelpon balik. Lihat saja. Bilang. Kakek setuju. Alamat sudah dikirim. Segera ke sana. Xiaowan. Ayo pergi, kakek datang untuk minta maaf. Proyek sebelumnya kamu yang ikuti. Sekarang ada kesempatan. Kamu pasti bisa dapatkan proyek itu. Keluarga Fu semua bergantung padamu. Hal sebelumnya itu semua karena bocah nakal Jiang Wenfang mempengaruhi kakek. Aku minta maaf padamu. Bisa maafkan kakek, kan? Kakek, biarkan berlalu. Aku pasti berusaha sekuat tenaga mendapatkan proyek ini. Baik, mari kita tanda tangani kontraknya. Lalu Haotian. Yuk, pergi. Lau Yang. Pak Menteri Yang, mengapa datang? Untuk menghindari masalah lagi dengan kontrak ini hari ini, Saya datang sendiri. Pak Menteri datang sendiri untuk tanda tangan. Apakah itu penting? Bagus. Nona Fu, mana dokumen rencana Anda? Lihat dokumen rencana saya. Sudah cukup. Sudah cukup.
Pak Menteri Yang, mau lihat? Kemampuan Bu Fu sudah kita ketahui semua, jadi proposal ini tidak perlu dilihat lagi. Saya akan melihatnya. Wah, proposal ini sangat sempurna. Sepenuhnya sesuai dengan anggaran kita. Benarkah? Bu Fu, kali ini kami menerima lebih dari 20 proposal. Hanya milik Bu Fu yang sepenuhnya memenuhi persyaratan kami. Saya yakin perusahaan Yunding bisa menangani pengembangan proyek ini. Bagus, usaha saya tidak sia-sia. Kalau begitu. Saya akan pergi memberikan cap dan suruh orang mengirimkannya. Baik, tidak akan mengganggu lagi. Baiklah, semoga Pak Yang selamat. Hebat, usahaku tidak sia-sia. Xiaowan, perkembangan proyeknya? Kakek, proyek saya disetujui. Prosedur selesai. Kontrak ditandatangani dalam 3 hari. Xiaowan, kamu adalah penyumbang besar bagi keluarga Fu kami dan kebanggaan kakek kami. Sekarang, kamu tinggal tanda tangan saja. Itu saja. Kamu bekerja keras beberapa hari. Aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Selamat beristirahat. Kakek yang baik. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Kakek, kau ingin memberi wewenang penuh atas proyek miliaran dolar ini. Lu Haotian punya ambisi jahat, buruk bagi keluarga Fu kita. Sekarang proyek ini sudah jadi milik keluarga Fu kita. Fu Xiaowan sudah tidak ada nilai lagi. Mengenai kontrak perusahaan. 3 hari lagi kamu dan Tianlei pergi tanda tangan. Fu Xiaowan. Di perusahaan beri dia posisi olok-olok. Buat dia senang saja sudah cukup. Memang benar mengatakan pengalaman memang lebih berharga. Kakek, Anda hebat sekali. Xiaowan, kalian ambil proyek 10 miliar itu? Iya. Wah, luar biasa. Ada banyak perusahaan yang lebih kuat dari keluarga Fu. Kenapa mereka pilih keluarga kita? Juga. Keluarga kita tidak sekuat itu. Kenapa dia memilihku? Hao Tian, apakah kamu diam-diam melakukan sesuatu? Oh iya, Xiaowan, kamu lupa tentang utusan Lingguang? Kata-kata waktu itu. Ya, utusan Lingguang bilang. Shengcun akan menjaga keluarga kita. Oh begitu? Kukira waktu itu hanya basa-basi saja. Syukur pada Tuhan, keluarga kita akhirnya mendapatkan keberuntungan. Sayang, masaklah makanan terbaikmu. Kita harus merayakan hari ini. Baiklah, kalian duduk saja. Aku akan masak. Hari-hariku semakin baik dan kamu kembali di sampingku. Sungguh menyenangkan. Aku akan selalu di sampingmu. Kita pasti akan semakin baik. Hao Tian, sudah siap belum? Kita akan segera Tunggu sebentar. Halo, kakek. Kami pergi menandatangani kontrak. Fu Xiaowan. Tianlei dan Wen Fang menggantikanmu menandatangani kontrak. Fokus bekerja. Kenapa Xiaowan? Ada apa? Kakek bilang proyek ini tidak diurus olehku. Aku tidak perlu menandatangani kontrak. Bagaimana ini? Rubah tua ini akhirnya menyusulku juga. Xiaowan, jangan khawatir. Proyek ini tidak akan direbut oleh siapapun. Kenapa kalian lagi? Dai mana Nona Fu Xiaowan? Xiaowan tidak bisa datang karena urusan. Jadi kami ditugaskan untuk datang dan menandatangani. Lelang dipastikan untuk perusahaan kami, Yunding. Siapa Tonda Tongan, Tidak Panting. Sama saja, apakah menandatangani nama kalian atau nama Nona Fu? Direktur Yang, mungkin ada hal yang Anda tidak tahu. Seperti grup Fu, kami punya banyak anak perusahaan, Yunding adalah salah satunya. Tuan Fu sebagai pemegang saham pengendali absolut dari perusahaan Yunding, tentu saja tanda tangan di kontrak ini miliknya. Oh tentu, Sikwan juga setuju. Saya ulangi, kami hanya bekerja sama dengan Nona Fu Xiaowan. Kontrak harus ditandatangani oleh dia. Siapa Tuan Fu? Saya tidak kenal. Kalau Anda bilang Nona Fu Xiaowan sudah setuju, saya akan menelepon dia. Jika saya dapat konfirmasi dari dia langsung, barulah kalian bisa menandatangani. Halo, Pak Yang. Nona Fu,
Saya mau tanya, apakah Anda meminta orang lain menggantikan tanda tangan Anda? Dan tanda tangan dengan nama Tuan Fu. Saya. Siapa yang setuju? Apa yang terjadi? Kok membuli Xiaowan seperti itu? Aku beritahu kamu, kalau tidak mau bekerja sama dengan tulus, aku tidak mau proyek ini. Kalian berdua benar-benar berani sekali. Berulang kali menentang kein Ginangku. Aku beritahu kamu, kontrak ini harus ditandatangani oleh Nona Fu. Tidak ada yang bisa menggantikannya. Tenant, Tidak Akan Berani menentende. Aku beri kalian berdua kesempatan terakhir, ajak Nona Fu datang untuk menandatangani kontrak. Kalau tidak, keluarga Fu akan lenyap dari Kyoto. Pergi. Sampah, kamu tidak bisa menyelesaikan hal kecil ini. Kakek, bagaimana? Haruskah Fu Xiaowan mengelola proyek ini? Sekarang benar-benar tidak ada cara yang baik. Kakek jangan khawatir. Jika proyek ini diserahkan ke Fu Xiaowan, keluarga Fu tetap mendapat keuntungan. Perusahaan kecil Yunding tidak bisa menelan proyek ini, nanti akan datang meminta bantuan kita. Namun, kakek, masalah kita sekarang adalah bagaimana membuat Fu Xiaowan menandatangani kontrak. Kita mengelabuinya, takutnya Lu Haotian tidak akan membiarkan dia pergi dengan mudah. Saya sendiri yang menjemputnya, mungkin dia tidak mau datang, terus hubungi dia lagi. Halo, kalian ada di mana? Tuan Besar ingin bertemu kalian. Tidak usah terburu-buru, biarkan mereka menunggu sebentar. Lagi-lagi Lu Haotian, benar-benar menyebalkan, waktunya sempit, sini biar saya yang bicara dengannya. Lu Haotian, Jean Bertel-Tele. Ada syarat apa? Langsung bilang saja. Baik, Tuan Besar memang tegas. Tapi saya punya dua syarat. Pertama, proyek ini dikelola sepenuhnya oleh perusahaan Yunding. Grup Fu tidak boleh ikut campur. Kedua, perusahaan Yunding harus terlepas dari grup Fu dan beroperasi mandiri. Tapi, Xiaowan juga tidak ingin menekan sampai habis. Jadi sebagian proyek akan diberikan kepada grup Fu. Asal Anda setuju, saya segera ajak Xiaowan pergi tanda tangan kontrak. Saya setuju. Lu Haotian, Camus ja Sekali. Sudahlah, jangan marah. Situasi perusahaan Yunding kita semua tahu, perusahaan hampir bangkrut. Mau kembangkan proyek baru, dari mana dananya? Lagi pula, hutang Fu Xiaowan ke kakek, Lu Haotian juga orang tak berguna, tidak punya koneksi atau sumber daya untuk membantu. Akhirnya tetap harus meminta bantuan kita. Otakmu memang cepat berputar. Suami benar, tapi kakek, kita masih harus memberikan tekanan kepada Fu Xiaowan yang ceroboh itu, supaya dia bayar utangnya dulu. Baik, nanti saya akan segera menagih uang darinya. Ayah, Ibu. Kali ini kita benar-benar membuat kakek marah sampai berpikir dia sangat membenci kita. Kakekmu, dia bahkan tidak pernah melihat kita. Inilah saatnya kita harus menunjukkan sesuatu agar dia melihat. Bu, kamu benar. Kali ini kita harus membuat mereka melihat kita dengan cara berbeda. Haotian. Meskipun kamu tidak memiliki prestasi besar, sejak Haotian kembali, keberuntungan keluarga kita membaik. Benar sekali. Ini layak dipuji. Keluarga berkumpul, suasana harmonis. Fu Tianlei, kamu datang untuk apa? Harap nanti kalian masih bisa tertawa. Ini adalah surat utang 500 juta dari keluarga kalian. Kakek bilang, dia ingin mencari ahli di luar negeri untuk berobat. Sekarang tidak ada uang, jadi uang ini hanya keluarga kalian yang bisa bayar. Oh ya, Batas 3 hari untuk bayar, kalau tidak akan ada konsekuensinya. Xiaowan. Apa ini sebenarnya? Perusahaan baru saja mulai beroperasi, tidak ada 500.000 pun di rekening, apalagi di rumah. Aku tahu, kakekmu tidak akan mudah melepaskan kita, dia ingin menghancurkan keluarga kita. Sekarang bukan cuma masalah bayar kembali, uang itu sama sekali tidak tersedia, proyek ini juga perlu dana. Kakekmu memaksa kita untuk menunduk dan memohon investasinya. Jika benar-benar tidak bisa, biarkan saja proyek ini untuk kakek. Tidak masalah, sekarang perusahaan sudah di tanganku, kita bisa menjalankannya perlahan. Bukankah 5 juta?
Aku akan menyelesaikannya. Selesaikan, denken APA. Kamu tidak punya asuransi sosial. Dari mana 5 juta? Mohon tenang saja tentang hal ini. Ya Tuhan, inilah yang kau inginkan. UPS, Duduk sekarang. Tidak lebih, tidak kurang dari 10 juta. Aku belum pernah melihat uang sebanyak itu seumur hidupku. Hao Tian, bagaimana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Tidak akan meminjam uang dengan suku bunga. Apa rentenir? Bagaimana dengan saya? Saya mendapatkannya dari jalur resmi, jadi gunakan. Tapi kita cuma butuh 5 juta. Kenapa dapat sebanyak ini? Nanti kamu tahu, percayalah padaku. Kali ini uangnya dibayar cepat. Bagaimana? Jual barang untuk bayar utangnya? Jangan khawatir soal itu, pokoknya 5 juta ada di sini. Ambil uangnya, ayo ayo ayo. Ambil, ambil. Siapa yang bilang ke kalian totalnya 5 juta? Sudah ditunda selama ini. Bunga tidak perlu dihitung. Bukan kamu. Dalam surat hutang tertulis dengan jelas, ditambah bunga, kalian total berhutang 10 juta. Sepulu juta, Kejam seperti lantadara. Dulu, kakek pinjamkan uang tanpa bicara bunga. Kenapa dia tiba-tiba ubah pikiran? Kalian terlalu naif. Kakek keluarga, kenapa dia harus menjebak kita? Saudara dekat harus hitung jelas. Semua orang pebisnis. Dalam bisnis, bicara bisnis, tidak bisa pakai perasaan. Mau tidak akui? Baiklah kami akan panggil penggakra. Kita ketemu di pengadilan. Mengaku, kenapa tidak mengaku? 10 juta, ambil uang dan pergi. Dari mana kamu dapat uang? Sudah kubilang, ambil uangmu, pergi. Ayo pergi. Pergi. Dari mana dapat uang? Aku mana tahu. Apakah Fu Xiaowan akan menghabiskan uangnya agar kita tidak menyentuh proyek 10 miliar dan mengumpulkan 10 juta? Aku sudah menanyakannya. Itu uang pinjaman dari Lu Haotian. Sepertinya dia punya properti tersembunyi yang bisa dijaminkan. Kesempatan lenyap lagi. Namun, masalah terbesar mereka sekarang masih masalah dana. Mereka tidak bisa mendapatkan dana, akan meminta kepada kita. Betul, kita hanya tunggu dan lihat mereka memohon. Akhirnya uang kakek sudah terbayar. Penting mendapatkan investasi untuk memulai proyek. Tapi ini masalah besar. Aotian. Apakah kamu ada ide? Kalau begitu cari perusahaan besar saja, proyek 10 miliar pasti ada yang mau investasi. Tapi takut mereka punya syarat menindas. Tak perlu takut, selalu ada orang hanya peduli investasi, tidak peduli mengelola uang. Bagaimana mungkin? 1 juta kamu, saya akan segera kembalikan. Ngomong apa? Kita suami istri, punya saya punya kamu. Tapi kamu juga harus bayar utang. Kalau saya tidak kembalikan, kamu akan bayar dengan apa? Ya, ikuti saja kata istri. Kalau proyek ini berhasil, aku mau kita pindah rumah. Kita tinggal dengan orang tua bukan solusi jangka panjang. Ngomong-ngomong, kamu ingat rumah kita waktu menikah? Aku ingin kembalikan villa. Rumah itu milik Lu Yuan, jangan bodoh. Aku tak mau lihat kamu dalam masalah. Tenang saja, serahkan padaku, semua akan baik-baik saja. Hai Hao Tian. Aku ingin bicara sama kamu. Kenapa, ayah? Kamu masih belum mengerti situasi kita, kan? Situasi bagus, Xiaowan pimpinan perusahaan, selama bisa menarik investasi, masa depan cerah. Masa depan Xiaowan cerah, tapi situasimu berbahaya loh. Ayah. Apa maksudmu? Kamu pasti mengerti. Setelah proyek sukses, Xiaowan wanita karir bernilai miliaran, masa depannya nggak cocok sama pria sepertimu. Dia akan jadi wanita kuat bernilai miliaran, masa depannya nggak cocok sama pria sepertimu. Kamu hanya mantan narapidana,
jarak antara kamu dan Xiaowan akan semakin jauh. Benar, kamu cuma berdiam diri di rumah sepanjang hari, malas dan rakus. Apa kamu cocok untuk Xiaowan? Kalau sampai tahu, suami Xiaowan adalah penjahat, itu pasti memalukan. Jangan khawatir, aku akan mencari kesempatan yang tepat untuk berbicara dengan Xiaowan tentang perceraian. Ini baik untukmu, juga baik untuk Xiaowan. Betul. Kami hanya ingin kamu siap secara mental lebih awal. Kalian berdua ini seperti melepas jembatan setelah menyeberangnya. Melepas jembatan setelah menyeberang. Apa maksudnya melepas jembatan setelah menyeberang? Kamu benar-benar berpikir kalau proyek ini kamu yang dapatkan? Bukankah itu karena si Xiaowan kami yang mengambil proyek ini dengan kemampuannya sendiri? Iya, sebenarnya proyek ini tidak ada hubungannya dengan kamu sama sekali HM. MA. Aku bersumpah akan membuatnya menjadi wanita paling bahagia di dunia. Aduh, kamu masih mau membuat Xiaowan bahagia. Kamu sekarang tinggal bersama kami dulu. Kamu punya villa sekarang? Tidak punya apa-apa. Kamu miskin, aduh membuatku marah. Cepat pindah, jangan sampai aku lihat kamu. Semakin lihat semakin kesal. Iya. Jangan cari Xiaowan lagi, bisa bikin dia nggak fokus. Cepat pergi. Aku punya kaki, baiklah aku pergi. Silakan, Yang Mulia. Hei, suamiku. Aku lihat Lu Haotian naik mobil mewah tuh. Ah, beneran? Kelihatannya bukan dia, deh. Ah, gak mungkin dia, mana bisa dia nyetir mobil mewah? Haotian. Haotian, ayah ibu, kalian lihat Haotian? Xiaowan sudah pulang, ayo duduk sini. Haotian itu tidak di rumah, mungkin keluar mencari pekerjaan. Biar accueilli Benjidia, sur Udatan. Xiaowan. Harus fokus pada pekerjaan. Soal Lu Haotian, harus meredakannya. Sudah dibahas dengan ibumu. Cari waktu untuk mengurus cerai. Opa? Aduh, enak, sekarang kamu orang penting. Kamu tidak bisa biarkan Lu Haotian jadi penghalang dalam hidupmu. Ayah, ibu, bicara begini punya hati nurani nggak? Kalau bukan Lu Haotian yang bawa ke perjamuan malam itu, kita bisa dapat proyek ini? Iya. Dia memang membantu sedikit. Tapi kemudian kan mereka melihat kemampuanmu, tidak ada hubungannya dengan Lu Haotian, kamu ngerti nggak? Aya, Lu Haotian m'en pu. Hanya bersamanya, aku bisa tanpa khawatir. Anakku yang bodoh, kamu pikir apa gunanya punya pacar yang nebeng? Sadarlah, dia sudah tidak selevel denganmu. Bisa, kalian mau bersama boleh saja, kecuali kalau jabatannya dan statusnya setara denganmu, baru kami setuju. Tidak peduli apa yang kalian katakan, aku tidak akan meninggalkannya. Aku tahu kamu ada di sini. Aku tahu kamu bisa menemukanku. 3 tahun yang lalu. Di sini aku melamarmu. Ya, bagaimana bisa aku lupa? Haotian. Lupakan apa yang orang tuamu katakan. Aku selalu percaya bahwa kamu bisa mencapai kesuksesan. Kembali padaku, ya? Oh iya, Xiaowan. Bagaimana pembicaraan investasi itu? Oran Lisikitu, siapa tahu punya rencana apa? Jangan khawatir, saat tiba aku akan menemanimu, pasti. Saya percaya padamu. Oh iya, kakek mau adakan rapat keluarga, kita ikut yuk. Rapat keluarga? Apa yang direncanakan tua bangka? Nggak tahu, nanti tahu. Kita berangkat dulu yuk. PAK, tolong bantu kami ya. Iya, Pak. Xiaowan, bagaimana proyeknya? Ada masalah dengan dana awal proyek, susah dapat investasi sementara proyek mulai 3 hari lagi. Yunding kecil, mana bisa tangani proyek besar ini? Nggak punya kemampuan, jangan ambil pekerjaan besar. Masa kamu nggak tahu kemampuan kamu? Dudu. Xiaowan. Kamu benar-benar mengecewakan kakek. Bahkan orang terdekatmu juga diabaikan. Kakek, saya tidak. Kalau ada masalah, bisa cari kakek. Grup Fu kita meskipun bukan perusahaan besar, tapi tetap bisa ambil proyek ini. Baiklah, jangan berputar-putar, ada syarat apa, sampaikan saja. Seiyasuka Beruruzan Dangan Orang Pintar. Wen Fang, berikan kontraknya kepadanya.
Apa? Grup Fu setuju untuk investasi 10 juta, tapi ingin mengambil 90% dari laba bersih. Siawan, jangan terburu-buru. Pikirkan lagi, jika dalam 3 hari tidak menemukan investasi, proyek ini tidak bisa dimulai dan hangus. 1 sen pun tidak akan kamu dapatkan. Iya dong, adik tersayang. Kita kan satu keluarga. Mari kita cari uang bersama. Jangan terlalu egoislah. Gimana kalau kamu tanda tangan aja, Xiaowan? Kita juga nggak rugi, bener? Iya, kalau mau menarik investasi, kan sudah dari dulu. Jangan buang waktu, cepat tanda tangan. Berani, udah dikasih muka malah nolak? Kita punya cara sendiri. Xiaowan, ayo kita pergi. Baik, nanti jangan cari aku, ya. Xiaowan, biar masalah dana aku yang urus ya. Kamu nggak perlu khawatir, oke? Baik, aku percaya padamu, dan kamu tidak pernah mengecewakan aku. Jangan khawatir, mari pergi. Ling Guang, Yang mulia, perintah? cek perusahaan-perusahaan ini untukku. Baik, Yang mulia. Aduh, besok adalah hari terakhir proyek ini, masalah investasi belum juga terpecahkan. Apa yang harus kita lakukan? Hei, anakku, kamu ini, cobalah untuk meminta bantuan kakekmu lagi, dia pasti bukan orang yang tega membiarkan kita seperti ini. Iya, Pak, Hao Tian bilang dia yang urus ini. Lebih baik jangan ke kakek. Ah, apa yang bisa dia lakukan? Dia baru keluar dari penjara, bisa apa dia? Benar, Hao Tian, kalau bukan karena dia, proyek kita sudah berjalan. Benar. Hari ini kamu harus dengar aku, ayo kita cari kakek. Cepatlah, kamu. Ayo. Pak, itu. Benar-benar tamu tak terduga. Bukankah kamu sangat sombong saat pergi hari itu? Yuyuan, bicara dengan paman keduamu bagaimana, ayah, tanda tangani kontrak ini. Kita bisa menandatangani kontraknya, tapi syaratnya harus diubah. Kita ingin 95% keuntungan kali ini. Hei, bukan ayah, bukankah kita sudah sepakat 90% sebelumnya? Masa lalu adalah masa lalu, masa kini adalah masa kini. Kau tidak mengerti ini? Jika Anda tidak mau menandatangani, silakan pergi. Baiklah, kami tidak akan menandatanganinya, dan tidak seorang pun akan mendapat. Hei, jangan, sayang, meskipun kita mendapat kurang sedikit, tetap saja jumlahnya 50 juta. Ja, gadisku. Kita bakal untung. Cepat tanda tangan. Cepat, tanda tangan. Waktunya belum tiba, tanda tangan kontrak apa? Jangan tanda tangan. Look Hao Tian, kenapa kamu lagi, mau ganggu apa? Apakah karena kamu tidak dapat uang, jadi ingin keluarga kita susah? Xiaowan, percaya atau mau tanda tangan kontrak buruk ini? Tentu saja aku percaya. Perkaya sama si bodoh ini buat APA? Dulu kalau bukan karena dia, keluarga kita tidak akan jadi seperti ini. Aduh, kenapa aku punya anak perempuan yang gak bisa lihat jelas ya? Diam kau. Kurasa yang buta matanya itu kamu. Jingbang Tianqi Huahui. 3 ketua perusahaan, kenapa mereka semua datang? Para ketua, mengapa tiba-tiba berkunjung? Halo Nona Fu, saya Chen Kuo, ketua grup Zhengbang. Halo Nona Fu, saya He Shuhua dari grup Tianxi. Li Wei Guo dari grup Huahui. Allô? Nona Fu, jangan khawatir. Kami datang membicarakan investasi. Zhengbang Group bersedia menyerahkan 100 juta. Camille 200 juta. Sudah bilang, datang untuk investasi, bilang sesuatu. Selamat datang semua senior untuk berinvestasi. Kalau Nona Fu setuju, bagus kok. Mungkin kalian salah paham. Saya tidak butuh investasi sebanyak itu. Nona Fu, berbicara. Ratusan miliar tidak bisa. Puluhan miliar santai. Puluhan miliar. Kakek, Sebenarnya, saya hanya butuh 100 juta saja. Begini saja, kita bertiga menyumbang 1 miliar. Miss Fu, kami bantu Anda. Langsung kasih. Ini bukan pinjaman atau investasi. Ini investasi. Miss Fu, hanya 1 miliar saja. Ya, ini tidak seberapa. Ini investasi, kenapa begitu? Ya. Ini investasi, Apakah kalian keberatan pergi ke Yunding Group untuk tanda tangan kontrak? Tidak keberatan, terserah pengaturan Miss Fu. Kakek, jadi kontraknya saya tidak akan tanda tangani dulu, tapi saya jamin grup Fu masih bisa mendapatkan proyek kerja sama ini.
Camus, Camus, Camus. Kita pergi. Hao Tian, semua bos itu kamu yang perkenalkan? Betul. Dengar, Hao Tian, bagaimana kamu bisa melakukannya? Ini benar-benar sedikit luar biasa. Ini sederhana. Kita perkenalkan produk ini kepada mereka, lalu beritahu keuntungan yang bisa mereka dapatkan. Saya melakukan hal yang sama, tapi mereka menolak. Ya. Poin kedua krusial. Opa. Shenlong Shengzun, sialan licik itu ketika memikirkan kejadian di pesta, mereka langsung paham dengan hubungan tersebut, makanya bersedia datang untuk investasi. Obégitu. Iya, walaupun kita tidak kenal Sheng Zun, tapi proyek ini ada hubungannya dengan dia. Ya, orang tua itu nggak bodoh, sekali cek pasti tahu. Proyek ini ditentukan oleh Dirjen Yang, dengan utusan Ling Guang. Jadi, mereka mungkin menganggap kita sebagai latar belakang. Hao Tian, semua bos kamu cari satu persatu kan? Tentu, butuh usaha besar loh. Terima kasih berkat kamu. Aduh, kali ini, Hao Tian yang paling berjasa, berkat Hao Tian, kalau nggak kita pasti akan kena siksa habis-habisan ama si tua. Aku merasa seperti sedang bermimpi sekarang. Ah, sudahlah, ayo kita rayakan. Cepat bantu aku. Hei Hao Tian, sepupu Meng Er libur kuliah, dia tinggal di rumah kita beberapa hari. Jika kamu bebas besok, tolong jemput dia. Oke, duduk dulu. Oke. Miao Meng Er, kakak iparmu, kamu di mana? KTV Kaisar, VIP berlian 808. Aku jemput kamu. Tunggu. Tak seharusnya mencium kecantikannya. Lepas seragam sekolah temani tidur. Jangan tidur, ayo pulang. Aduh. Bilang kamu orang terkenal, malam pengantin dengan adik ipar. Baru keluar dari penjara, kan? Kenapa kakakku biarkan kamu jemput aku? Memalukan. Miao Meng Er. Ikut aku pulang. Tidak mau pergi, tidak perlu jemput, bisa pulang sendiri. Kakakmu suruh aku jemput, kamu harus ikut. Miao Meng Er, ku bilang pergi, kok masih berdiri di... Iya, Meng Er, Wei Ge akan mengantarmu. Kamu jangan banyak ikut campur. Miao Meng Er, kakakmu suruh aku jemput, kalau kamu tidak ikut, aku tidak bisa lapor. Kau pergi, aku tidak kenal kamu, aku tidak butuh jemput. Wah, kotak ini masih ada siswi cantik. Malam ini asyik banget. Siapa kalian? Keluar dari... Saudara-saudara, ayam kecil belum tumbuh bulu ini berani suruh kita pergi? Kamu panggil Pak Wakil ke sini. Ada siswi cantik, malam ini kita nikmati. Baiklah. Sedangkan kamu... Butte saya Jongkok. Butte saya Jongkok. Saya lihat siapa berani bergerak. Dasar pecundang, kasihan kakakku menikah dengan pria tak berguna seperti ini. Lebih kalian pergi sekarang, atau aku akan lapor polisi. Lapor polisi. Kalau lapor polisi, kamu malam ini nggak bisa pulang. Kamu tidak tahu malu. Biarkan aku APA yang kau lakukan? Ternyata Tuan Qin datang. Selesai sudah. Semuanya selesai. Tuan kedua. Wanita cantik ini untuk Anda. Ya, lumayan. Kau kukap tahu diri. Baik. Biarkan wanitanya diizini. Pukul laki-laki dan lempar. Pergi dari sini dalam 10 detik. Barani sekali di depan Tuan Kejua, kau carry mati. Pukul dia. Kau berani sekali memukul saudara saya. Kenalkan aku. Iya. Tuan Air, siapa anak ini? Berlutut semua, berlutut. Siapa yang tidak ingin mati harus berlutut. Kalau sudah mengenalku, urusan ini bisa diatur. Yang ingin hidup berlutut, kenal saya, bisa diatur. Ayo. Semua. Menurut keputusan yang mulia. Jangan takutkan teman-temanku, bawa orang-orangmu segera pergi. Cepat pergi. Ikut pulang sama. Kamu siapa? Balikan muka, jangan lihat aku. Kakak ipar, aku baru sadar kamu ganteng banget dan semakin lama semakin ganteng, sangat maskulin. Iya, aku tahu. Kakak ipar, kamu hebat. Tuan Qin langsung berlutut depan kamu. Kamu sebenarnya siapa? Urusan dewasa, anak kecil jangan tanya. Kakak ipar, paman dan bibi menganggap kamu tak berguna, memandangmu seperti sampah. Mereka tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Kalau mereka tahu kejadian hari ini, sepupuku bakal ngefans sama kamu. Jangan bicara terlalu banyak, jangan kasih tahu tentang kejadian hari ini. Kenapa sih?
Ah, aku mengerti. Anggap saja ini rahasia unik kita berdua. Terserah. Meng Meng datang, duduk cepat. Hei, kenapa lama banget menjemput Meng Meng kali ini? Meng Meng ikut reuni teman, aku tunggu lebih lama. Ya, bukan salah kakak. Menjemput orang. Kupikir kamu tidak bisa menghandle masalah kecil seperti ini. Ayo ke sini, duduk. Meng Meng, tinggal lebih lama. Dulu kamu pergi setelah beberapa hari. Beberapa hari lagi sepupu kamu ulang tahun. Kamu harus Tentu, bibi sepupu akan tinggal lebih lama menemani. baik, aku sudah siapkan banyak makanan enak. Ayo kita lihat. Kakak ipar, aku bosan sekali. Kakak ipar, paman, bibi, dan kakak kekerja. Tinggal kita berdua di rumah. Kamu tidak memperhatikan, terus main ponsel, ipar. Bagaimana kalau kita bermain di luar? Aku tidak mau. Kakak ipar. Kamu tidak mau. Lusa ulang tahun kakak. Aku akan pergi sendiri mengurus hadiah. Iya, aku belum beli hadiah untuk Xiao Wan. Kamu siap pergi keluar bersamaku. Oke. Sejak kita keluar, kamu sudah menatapku selama 1 jam. Kakak ipar, kakakku dan tante mereka tidak baik padamu. Sebaiknya kamu cerai saja. Cerai? Jadi jomblo dong. Bukan, kalau kamu cerai sama kakakku, aku bisa menikahimu. Lihat aku secantik kakakku, tubuhku juga bagus, aku lebih muda, menikahi aku jelas tidak rugi, kamu pikirkan saja ya. Kenapa? Serius banget saat kakakmu nggak ada ya? Bilang ke kakakmu, bakal kirim kamu pergi. Lusa ulang tahun kakak ya, nggak cuma mau beli hadiah sederhana kan? Aku bukan pria yang nggak romantis. Wow, ini hotel paling mewah di Kyoto. Mau pesan di sini, kakak ipar? Ya, Kudengar hotel ini harus dipesan sebulan sebelumnya, telat nggak sekarang? ada aturan begini ya. Santai aja, biar aku urus. Aduh, kakak ipar, kamu mewah sekali. Mari kita pergi dulu. Tolong tunjukkan kartu makan Anda. Bukan datang untuk makan, ingin pesan hotel. Lusa, sewa semua. Maaf, Pak, di hotel kami perlu pesan 1 bulan sebelumnya. Kalau tidak bisa makan di sini. Berikan manajer Anda ke sini, saya ingin bicara dengannya. Bukan tempat untuk keributan. Berapa biaya menyewa hotel di sini? Uang yang mungkin tidak bisa didapatkan seumur hidup. Siapa dia? Orang gila dari mana yang berani membuat masalah di sini? Boss Muda. Miao Meng, makan di sini ya. Miao Meng itu adik kelas saya. Dia pesan tempat, gak perlu reservasi. Ingat ya. Bukan, Tuan. Nona ini tidak pesan. Dia yang pesan sewa hotel sehari penuh. Kenalin, ini pacar saya. Miao Meng. Selera kamu makin buruk aja. Ini sengaja cari aktor buat nyebelin aku. Dia pacar saya. Kemarin masih tinggal bareng. Kamu ini, aku udah keluarin banyak uang kamu malah nyari pria tua seperti ini. Apa yang kamu bilang minta maaf ke Miao Meng Er? Minta maaf ke Miao Meng Er. Jangan marah, kita memesan hotel untuk kakak. Ju saudaraku, kami ingin memesan tempat ini untuk besok. Apakah bisa? Tidak mungkin, hotel kami harus dipesan jauh hari, paling tidak sebulan sebelumnya, dan tidak bisa dipesan seluruhnya. Bagaimana kalau saya bayar 2 kali lipat? Wah, ternyata orang kaya. Kalau begitu, kami tambahkan aturan baru di hotel. Tidak boleh masuk dengan anjing. Tuan Muda, Maxu dans Dameskipin artiste datant Kitat et Tap Meleyani, Tapi Mereka Yang datant Dangan Anjing, Kitatola, benar? Ya, memang begitu. Ju Jiyuan. Panggil kakak senior untuk penghormatan, jangan sombong. Ini hotel keluarga kami. Yang ingin datang, boleh. Kalau tidak masuk. Mengerti? Aku tanya kamu sekali lagi. Bisa tidak aku booking hotel ini lusa? Seumur hidup tidak mungkin. Baiklah. Berani. Dalam 10 menit, aku ingin kalian segera membeli hotel Marriott di pusat kota Kyoto. Kakak ipar, itu hotel keluarga Ju, tidak mungkin. Lihat si badut ini. Berani mau beli hotel keluarga. Lihat hotel lain, Hotel Jinzhong juga mewah. Hari ini saya hanya mau hotel Marriott, dan saya sudah membelinya. Baiklah.
Mari kita lihat bagaimana kamu mengakuisisi hotel kami dalam waktu 10 menit. Tinggal 1 menit lagi, tapi belum ada tanda-tanda. Bagaimana kalau kamu minta tolong pada saya, mungkin saya terima kamu kalau sedang senang. Pak Lu, ini kontrak yang sudah disiapkan untuk Anda. Pertunjukan ini bagus, sudah ada kontraknya, menarik. Belum pernah melihat dunia. Hotel kalian sudah diakuisisi, telepon ayahmu dan tanyakan apakah itu benar. Hai ayah. Kamu bodoh. Kamu bikin masalah sama orang penting di luar. Restoran kita selesai sudah. Bukan, mana berbuat salah sama orang? Baru aja siang ini ketemu orang bodoh. Dengar baik-baik, itu orang penting dari atas. Cepat pergi minta maaf sekarang. Cepat. Hello. Pak Lu, dari sekarang Anda adalah pemilik Hotel Marriott. Silakan pindah ke ruang VIP. Tunggu sebentar, saya masih ada urusan yang belum selesai. Kamu tadi kurang ajar sama Miao Menger. Sekarang langsung berlutut minta maaf sama dia, kalau tidak saya takkan maafkan. Nona Miao, itu salah saya. Mohon maaf. Pergi sana. Kamu Lu Haotian. Jiang Qi. Ternyata kamu, aku hampir tidak mengenali. Wah, lama tak bertemu ya. Kamu sekarang luar biasa hebat, bisa langsung membeli hotel paling mewah di Kyoto. Kamu sekarang luar biasa hebat, bisa langsung membeli hotel paling mewah di Kyoto. Kamu hebat, tidak menyangka manajer restoran hotel adalah kamu. Kamu Sebat bosku. Istirahat dulu. Aku ada urusan. Baik, oke. Soal pembelian hotel ini, jangan bilang siapa-siapa ya, takut jadi ribet kalau terlalu mencolok. Oh iya, nanti ada reuni teman sekelas. Kamu mau ikut? Reuni? Aku nggak usah, terlalu ramai. Lalu, aku harus bilang apa atau nggak boleh bilang apa? Aku ikut saja. Nanti kirim tanggal dan lokasi ke aku ya. Oke, aku jemput kamu. Ya, baik. Aku pergi dulu. Oh, baiklah. Kakak ipar, tadi kamu keren banget. Kalau ada cowok yang mau berusaha begitu buat aku, pasti aku jatuh cinta banget sama dia. Hei kakak ipar, tidak berencana memberitahu kakakku tentang pembelian. Lebih baik si Awan tahu sedikit. Selain itu, perlu sedikit misteri untuk menarik perhatian kakakmu. Jadi kakakku, mengadakan pesta ulang tahun di tempat mewah, pasti sangat terharu. Pulang nanti, jaga mulut rapat-rapat, jangan ketahuan. Aku pandai menjaga rahasia. Semoga begitu. Sekarang hadiah ulang tahun sudah diatur, tinggal menunggu lusa. Apa hadiah ulang tahun cocok untuk hotel semewah ini? Ceritakan padaku. Urusan orang dewasa, anak-anak jangan ikut campur. Sebentar lagi, Sia Owan, ada kejutan. Yang terharu, ya. Benar, dan mereka memesan pesta ulang tahunmu di hotel itu, yaitu Hyatt Hotel. Hotel Hyatt. Tidak bisa, Hotel Hyatt mahal. Ulang tahun saya dirayakan sederhana saja cukup. Aduh, anakku yang lucu, itu kan sudah dipesan khusus untukmu dan bahkan di ruang VIP hotel itu. Lihat dia ngapain, bukan dia kan miskin, mana punya uang sebanyak itu. Oh, Ken Hai datang. Cepat duduk. Om Tante, lama tidak bertemu. Saya baru pulang dari luar negeri. Ini hadiah. Xiaowan masih cantik. Saya tahu ulang tahunmu hari ini, jadi pesan ruang VIP di Hotel Hyatt. Mari kita rayakan sekarang. Terima kasih ya. Waktunya hampir tiba, berangkat sekarang. Ayo Sia Owan, cepat pergi. Ibu penasaran dengan Hotel Hyatt. Ayo. Tunggu sebentar. Ada apa lagi? Aku sudah memesan pesta ulang tahunmu. Ayo ikut aku. Pesta ulang tahun pesanmu bisa dibandingkan dengan yang diatur Kin Hai. Pesta meja Kin Hai mahal beberapa juta. Tuan Lu, aku memesan ruang VIP di Hotel Hyatt. Calo kita tidak pergi, akan rugi belazan juta. Dan pesta ulang tahunmu paling-paling hanya beberapa ribu. Tenang, aku akan mengganti kerugianmu. Aku takut kamu bakal bangkrut kalau harus menggantinya. Hahaha, sombong sekali. Aku ingin melihat di mana kamu memesannya. Tidak tahu? Apakah kamu pernah dengar Hotel Marriott? Aku pesan seluruh lantai atas. Kamu Hotel Marriott? Bahkan aula termurah di sana harganya 20 juta. Kamu. Aku tidak bisa dapat ruang di Hotel Marriott. Bagaimana bisa pesan satu meja di sana? Tidak masalah, saya sudah pesan seluruh hotel.
Ah, Bercanda besar. Mau pesan seluruh hotel Marriott? Kamu tahu itu mahal sekali. Lu Haotian, tahu apa yang kamu katakan? Ayah dan ibu, pergi lihat ke Hotel Marriott. Aotian. Jangan bicara. Karena Tuan Lu sudah berani bicara begitu, kita harus periksa. Menyewa 1 hari di Hotel Marriott. Kalau tidak ke sana, rugi besar. Kinhai, dia itu orang gila. Jangan dengarkan dia. Kita langsung ke Hotel Hyatt saja. pas m'en fous. Karena Tuan Lu sangat percaya diri, kurasa dia tidak akan menipu kita. Marie Kitalia Sekarang. Ah, Lihat kamu mengatasi situasi nanti. Aku sangat marah, sungguh memalukan. Xiao Wan. Apakah kamu percaya padaku? Bagaimana percaya padamu? Kalau kamu bilang hotel lain, aku masih bisa cari cara. Tapi Hotel Marriott, aku sungguh tidak punya cara. Xiao Wan, ulang tahunmu hari ini. Aku tak akan mengecewakanmu. Kamu tunggu saja dan pergi melihat nanti. Wah, ini terlalu mewah. Haha, tentu saja. Bisa makan di sini, bukan cuma perlu uang. Tapi juga harus punya kekuasaan. Benar sekali. Di Hotel Marriott, tamu memesan mendapat kartu emas. Hanya dengan kartu ini bisa masuk. Tuan Lu, di mana kartu Anda? Saya tidak punya atau perlu kartu emas. Karena saya menyewa seluruh hotel, jadi berbeda dengan reservasi biasa. Kalau tidak punya, lebih baik mengaku sekarang sementara masih sempat. Ah, Xiahai, jangan seperti dia. Dia kan cuma pengangguran. Paman Fu, demi Anda, saya bisa memaafkan dia. Tapi sekarang sudah malam. Lebih baik kita ke Hyatt saja. Tunggu sebentar, kalian belum masuk, bagaimana tahu saya katakan benar atau tidak? Kamu gila? Kita tidak punya kartu emas. Bagaimana masuk? Lu Haotian. Kamu mau lihat keluarga kita malu untuk puas? Ayah, kita percaya Haotian kali ini saja. Lagi pula, melihatnya tidak akan ada masalah. Kalau Xiao Wan sudah bilang begitu, maka kita lihat nanti bagaimana dia jadi malu. Baiklah. Ayo pergi. Selamat ulang tahun, Kak. Tamu pertama yang merayakan ulang tahun di hotel kami. Selamat ulang tahun. Apakah Xiao Wan suka? Ya. Percayalah padaku, aku akan mencintaimu seumur hidup. Ah, Haotian, ini ulang tahun paling bahagia yang pernah aku alami. Terima kasih. Yang penting Xiao Wan bahagia. Sebenarnya selain semua ini, aku juga punya hadiah ulang tahun untukmu. Tada. Aku selalu merasa tinggal bersama orang tua agak kurang nyaman. Jadi aku belikan kamu sebuah rumah. Pindah keluar dan tinggal. Tapi dari mana kamu dapat uangnya? Dan bagaimana dengan acara di Hotel Marriott? Itu tamu undangan. Kalau kamu gak ingin bicara sekarang, gak apa-apa. Aku akan menunggu sampai kamu mau berbicara dengan aku. Kamu gak takut aku melakukan hal-hal ilegal? Kalau berani melakukan ilegal, aku akan jadi orang pertama melaporkan kamu. Baik, tidak akan. Ayo kita pergi. Aku sudah tidak sabar untuk melihat rumah baru aku. Kakek, wanita bernama Fu Xiaowan mengadakan pesta ulang tahun, menyewa seluruh Hotel Marriott. Terlalu sombong? Keluarga Fu Xiaowan tidak tahu berterima kasih. Jika bukan karena kakek membantu mereka dulu, mereka sudah terlantar. Sekarang, mereka sukses. Tapi tidak tahu berterima kasih. Benar, aku tidak menyangka mereka akan berani memperlakukan aku seperti ini. Dulu, mereka sangat patuh. Sejak datangnya Lu Haotian. Aku tidak terima, kakek. Bukan karena Lu Haotian, keluarga kita tidak akan seperti sekarang. Sudah jadi kenyataan. Kenyataan. Menurutku belum pasti. Apa yang kamu pikirkan? Proyek ini tidak menguntungkan bagi keluarga Fu. Fu Xiaowan juga tidak akan mendapatkan yang baik. Aku kenal seorang bos besar di dunia jalanan, asal dia mau bergerak. Bos besar ini adalah Dikenal sebagai Tuan Harimau.
Tuan Harimau, dia adalah tokoh yang bisa mengendalikan hitam dan putih. Kudengar Lu Haotian dan dia pernah satu penjara. Pastinya mereka sudah punya perselisihan. Baik. Biarkan Tuan Harimau bertindak. Tenang saja. Aku pasti akan meminta Tuan Harimau mengejar mereka. Oh tidak, ada masalah besar. Apa yang terjadi, Ayah? Masalah besar, di lokasi konstruksi datang seseorang yang dipanggil. Dipanggil Tuan Harimau. Dia membuat keributan dan melukai pekerja kita. Opa. Ayo cepat lihat ke sana. Tunggu aku. Aku urus, tenang aja. Hahaha. Apa yang bikin kakak begitu senang? Orang-orang bodoh dari keluarga Fu kasih aku 5 juta. Suruh aku bikin masalah di proyek bagian selatan kota. Mereka pikir susah banget. Sejauh ini selesai dengan mudah. 5 juta gratisan. Bagaimana tidak senang? Proyek bagian selatan kota. Apakah penanggung jawab proyek itu dipanggil Fu Xiaowan? Iya, kenapa? Bekas pacarmu? Sebagai adik, aku saranin jangan urus. Perempuan Fu Xiaowan ini, kita gak berani cari masalah. Di Kyoto, gak ada orang yang gak berani kuhadapi. Di Kyoto, masih ada orang yang tidak bisa aku hadapi. Wanita ini berbeda dengan wanita lainnya. Latar belakangnya sangat kuat. Berurusan dengannya tidak akan berakhir baik. Kalau tetap ingin mencoba, aku tidak bisa bantu. Qin Er, kamu meremehkanku? Aku ingin melihat latar belakang wanita ini. Dia memang ada hal yang tidak bisa katakan. Tapi lebih baik kamu mendengar saranku. Jangan membuat masalah padanya. Sudah, tidak ada kata yang aku suka dengar. Cepat pergi. Tuan Hu. Yah, baik-baik menjaga diri. Semoga kamu tidak mati karena egois sendiri. Selamat tinggal. Bagaimana dengan Xiaowan? Proyek kita disorot penguasa di jalanan. Mereka kirim orang untuk memeras. Kata mereka, tanpa uang, tidak. Begitu ya? Jangan khawatir. Serahkan padaku, proyek berjalan. Kalau mengirim orang lagi mengganggu, apa yang harus... Percayakan padaku. Tunggu aku. Halo, Ling Guang. Periksa proyek itu, cari tahu siapa yang bermain curang. Baiklah. Bos, ampunilah saya. Saya cuma anak buah. Tolong jangan bunuh. Siapa yang suruh kamu bikin keributan? Saya. Berani ya? Potong lidahnya untuk anjing. Saya bilang itu suruhan dari kakak Harimau. Tuan Harimau, dalam setengah jam saya mau bertemu Tuan Harimau yang kamu bilang. Telepon. Hello, Tuan Harimau, cepat datang menolong saya. Allô, Pisokesil, Taklias et Yalaji Sibukia. Tuan Harimau, kalau kamu tak datang, lidah saya akan hilang. Berani Gangu Sodaraku, Punya nyali besar sekali. Berani sentuh saudaraku, punya nyali besar sekali. Kumpulkan saudara, ikut aku. Siapa kamu? Anak baru dari mana? Kok kelihatan asing? Kamu si Ahu, kan? Siapa suruh soal proyek di selatan kota? Siapa kamu berani bicara seperti itu padaku? Ha, Cepat berlutut, mereka orang dari Shenzhen, kita dikepung. Melawan, kita semua bakal mati. Semuanya berlutut. Ini salahku. Maaf. Ayo bicara baik-baik. Mudah diajak bicara. Ada hal-hal yang aku tidak ingin tanya 2 kali. Camille Semuadipaksa Ole Menantu Keluarga Fu, Zhang Wenfang. Benar, ini ada catatan percakapan dan transaksi. Hanya 5 juta, keluarga Fu memang mencari masalah. Kakak, aku terdorong oleh. Zhang Wenfang, Kakak, Mafkan. Ahu, aku dengar proyek di selatan kota, kamu banyak membongkar ya? Proyek dibongkar, jangan khawatir. Berapapun dibongkar, aku ganti. Beritahukan, besok semua orang pergi ke lokasi kerja. Kakak, kamu lihat bagaimana. Aku bersedia memberikan 5 juta untuk ganti rugi kepada Nona Fu. Kakak, lihat bagaimana? Oke, malam ini kerjakan. Besok mau lihat hasilnya.
Baik, boleh tanya, bos, Anda dengan Nona Fu Xiaowan. Kamu bicara terlalu banyak. Lingguang, kita pergi. Besok kasih saya hasilnya. Oke, bos yakinlah. C'est y a jamais pua. Besok kasih saya hasilnya. Oke, bos yakinlah. C'est y a jamais pua. Semua gara-gara kamu. Bro Hu, bagaimana pengurusannya? Zhang Wenfang, Berenice et Kali Camus. Tunggu saya balik, saya habisi kamu. Halo. Bagaimana, beres belum? Kepala harimau, kita hampir celakakan dia, takkan maafkan kita. C'est pas Kari t'a eu ton kepala harimau. Qui t'attaque sans gueux padapini. Oke, aku akan pergi sekarang. Xiao Wan. Bagaimana ayah, masih datang membuat masalah? Mereka memang datang. Tapi ada yang aneh. Aneh bagaimana? Kemarin sekelompok anak nakal datang. Hari ini mereka semua sudah ke tempat kerja kita. Malahan mereka kerja lebih keras daripada pekerja kita. Apa? Ah, Hei, kamu datang mau ngapain? Aku kasih tahu ya, minta uang gak ada, mau nyawa juga gak bakal ada. Aku kasih peringatan ya, kalau kamu datang bikin keributan lagi, kami akan lapor polisi. Aku bukan datang buat keributan. Mbak Fu bikin kamu ribet beberapa hari ini, aku merasa nggak enak hati. Proyek yang mereka rusak sebelumnya, aku suruh mereka perbaiki semalam dengan cara mendesak. Mulai hari ini, semua orang yang di bawahku akan patuh sama perintah Mbak Fu sampai proyek selesai, tanpa biaya. Apa? Kalau begitu, saya pamit lebih dulu. Apa ini sebenarnya yang terjadi? Apa itu? Bagaimana soal Xiaowan? Hao Tian, sebenarnya apa yang kamu lakukan? Mengapa sikap mereka sangat berbeda? Tidak melakukan banyak. Dulu di penjara aku pernah bantu Tuan Hu, jadi dia memberi balas budi. Nanti kamu harus lebih kurang berurusan dengan mereka. Yang 1 juta sebelumnya juga meminjam dari... Ya, kurang lebih. Setelah proyek selesai, akan mengembalikan uangmu, segera kembalikan uangnya. Ya, aku akan ikuti saranmu. Apa yang kalian lakukan? Mengapa Pak Macan marah? Sekarang dia carry kita untuk balas dendam. Minta maaf pada Pak Macan, kalau tidak keluarga Fu kita akan hancur. Masalah keluarga Fu kalian tidak ada hubungannya dengan saya. Jadi orang-orang itu kalian panggil? Apa yang kamu bicarakan? Kami tidak kenal mereka. Mereka datang karena Lu Haotian menyinggung mereka, lalu menghubungi Jangan bicara, cepat pergi dan minta maaf. Sudala, Jean Gambert de Bas, Kamitida Kakan Memintamaf. Hai Pak Makong. Hai Kak Makan. Kak Macan, apakah ada kesalahpahaman di sini? Berani datang ganggu Nona Fu lagi? Percaya nggak, kaki kalian bisa patah. Cepetan pergi. Di kartu ini adalah imbalan dari keluarga Fu kepada saya. C'est y a Berican Semuanya un tuk mintamaf kepadanda. Wah, Tuan Hu baik hati. Kita semua saudara. Tuan Hu memaksa, kita terima. Hahaha. Uang ini tidak bisa kita terima. Oh, tidak apa-apa. Kita semua saudara. Tidak perlu sungkan. Ini niat saya. Karena uang sudah diserahkan, saya pamit. Oke. Tuan Hu, hati-hati ya. Haha. Berican Sini. Berikan apa? Kamu tahu apa yang ingin saya, apa yang bisa aku ambil menurutmu? Baiklah. Tidak boleh simpan dana rahasia, ya. Tolong jagakan buatku. Halo, Jiangqi. Hello, Hao Tian. Reuni sebentar lagi mulai. Mari kita pergi bersama. Kamu mau jemput aku? Oke, aku tunggu. Oke. Siapa itu? Di tangga bertemu teman lama, Jiangqi, ingin kita ke reuni. Tidak bisa menolaknya. Pergi dulu, aku punya kerjaan, jadi kali ini tidak bisa. Kalau gitu tunggu aku di rumah, aku balik bawa makanan enak. Oke, aku pergi dulu. Aku kira kamu bakal datang sama Fu Xiaowan. Teman lama, kamu kerja apa sampai kayak gini? Jual senjata, kamu percaya gak? Ya percaya dong, aura kamu yang suka boros udah aku lihat sendiri. Kamu harus simpan rahasia, gak mau jadi perhatian. Yuk pergi. Oke. Jiang si cantik lama gak lihat? Makin cantik aja hahaha. Lu Haotian,
Bak penjara, sudah selesai hahaha aku juga gak nyangka kamu berani datang. Tidak akan terbang. Aku juga tidak ingin datang. Berpura-pura lagi. Cantik tak peduli dia. Ayo pergi. Hao Tian, masuk bareng yuk. Ayo pergi. Bukankah ini Bro Cao? Wa Ji Fai hahaha. Lu Hao Tian. Kamu juga datang. Kalau sudah datang, mari duduk. Lu Haotian, kenapa kamu duduk sendirian di sana? Ayo gabung dengan kami semua. Ceritain ke teman-teman sini tentang kisahmu di penjara. Aku baru saja dengar. Baru keluar dari penjara, gak ada kerjaan juga. Tinggal sama mertua di rumah kecil, memalukan banget. Jelas, aku dengar dia masuk daftar hitam semua perusahaan. Siapa sih yang berani mempekerjakan mantan narapidana? Hahaha ya ampun. Lu Haotian, kita teman sekelas. Perkenalkan pekerjaan kepada Anda. Perusahaan kami sedang merekrut petugas keamanan. 3,000 yuan sebulan. Mengingat kita sekelas. Akan memberimu Berhenti bicara omong kosong. Hao Tian memiliki karirnya sendiri. bisnis Anda sendiri. Hai Jiang Qi. Kamu tidak akan. Kau biayai dia ya? Barusan aku lihat dia turun dari mobilmu. Cukup, kalian jangan bicara sembarangan lagi. Li Fei. Lihat itu. Jiang Qi ini benar-benar setia. Lu Haotian sudah pernah di penjara. Dia tetap peduli padanya. Kau harus berusaha keras. Santai, bisa kalah sama mantan narapidana? Semua Yangan buru-buru, sebentar lagi akan datang orang penting. Orang penting. Apakah itu Yu Hezhou? Tentu saja, kamu belum tahu, Yu Hezhou sekarang sudah jadi salah satu dari 10 orang terkaya di Kyoto. Hahaha, Yu Xiao, akhirnya Anda datang. Yu Xiao ya. Apakah Anda masih ingat saya? Chao Menghua ya. Saat di sekolah, saya pernah membantu Anda berkelahi. Oh Huazi, ya. Ingat. Yu Xiao masih ingat saya. Tuan Yu, perusahaan kami saat ini sedang mempersiapkan proyek. Bekerja sama dengan perusahaan Anda. Saya berharap Guru Yu dapat mengucapkan kata baik. Tidak masalah. Oh, ngomong-ngomong, apa selebritas di kelas kita ada di sini? Ini malamnya pacar baru dengan adik laki-laki dan perempuannya. Apa namanya itu? Lu Haotian. Benar, hahaha. Bagaimana dia tidak datang? Seluruh industri menghalanginya. Dia tidak harus datang. Tolonglah. Lu Haotian. Sepatlah kesini dan sapa Tuan Yu. Atau kamu meremikan Tuan Yu kita? Jeonggan, Lu Haotian C40 orang terkenal. Bahkan ayahku sering menyebut namanya, dan menyuruhku belajar baik-baik padanya. Belajar. Belaya bagaimana mengataknya? Hahaha. Kenapa bengong? Cepat ke sini. Lu Haotian. Apa Tuan Yu harus datang sendiri untuk mengundangmu? Jangan sok ya, cepat sini. Lu Haotian, Camus et Baya. Pertama kalinya ada yang berani nggak peduli aku. Keluar. Sana keluar, nggak denger? Hao Tian, cepat minta maaf ke Yu Xiao, nggak bisa melawan dia. Lu Haotian. Saya sarankan kamu cepat minta maaf sama Yu Xiao. Kalau nggak, kamu akan rugi sendiri. Yang saya bilang, lebih baik kamu cepat panggil ayahmu ke sini untuk minta maaf. Kalau enggak, masalah ini nggak akan selesai. Kamu suruh ayahku minta maaf padamu. Apa kamu pikir diri hebat? Lu Haotian, otakmu ada masalah ya? Kamu tahu siapa ayahnya Yu Xiao? Suruh dia minta maaf padamu, kamu layak? Benar, kamu pikir kamu siapa? Baru keluar dari penjara, narapidana. Kamu layakkah? Hao Tian, kamu sudah gila? Kupikir kalau tidak kasih pelajaran, kamu pikir penting. Apa? Yushe. Berani sentu Yushe, kau celaka. Baiknya panggil ayahmu cepat ke sini kalau tidak akan kubunuh kau. Pak, cepat datang selamatkan aku.
Yushanya, aku Lu Haotian. Dalam 10 menit cepat datang ke sini. Lu Haotian, Kuberitahu, Mambunumu itu Semuda Mambunu Semu. Jugafu Xiaowang. Aku takkan melepaskannya. Haotian, kali ini kau kena masalah besar. Cepat lari jauh. Kenapa aku lari? Aku menunggu ayahnya datang menjilati sepatuku. Lu Haotian. Ayah, dia benar-benar berani memukulku, membunuhnya. Kamu anak yang suka memberontak, kamu hanya membuatku mendapat masalah. Apakah kamu baik? Ayah, aku anakmu. Kenapa ayah sama sekali tidak peduli padaku? Saya baik-baik. Bagus, Tuan Lu. Saya pasti akan memberikan penjelasan mengenai hal ini. Bagaimana saya melahirkan? Kamu ini anak pemboros. Seharian cuma bikin masalah untukku. Halo Pak Yang. Apa kabar? Salahku, melawan Tuan Luk. Jika Tuan Luk marah, aku pastikan keluarga Yu akan menanggung akibatnya. Tuan Luk, kalau mau menghukum, hukum saya saja. Sudahlah, ini masalah kecil. Bawa dia pergi. Aku tak mau melihatnya lagi. Tuan Luc. Saya akan mendidiknya dengan baik. Seyatida Kakan Kari Mazalalaji. Dua orang, makan dan minum yang enak ya. Pesta teman-teman Jiang Qi akan membosankan, saya pamit mundur.